IP Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMA Negeri 1. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Halo, salam kenal. Nama saya Anak Ibu Sri Sudayanti, ada di Wida. Oke, sudah Ibu? Sudah. Oke, baik. Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi nanti supervisi akademik akan bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu sebelum nanti Ibu memasuki ruang kelas untuk saya lakukan observasi. Baik, Bu Gong, mungkin nanti di percakapan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu terlebih dahulu. Ibu Gong sudah siap? Astaga, siap. Oke, kalau begitu nanti saya sambil mencatat, nanti apa yang Ibu jelaskan nanti saya catat. Oke, Bu Gong, yang pertama yang saya ingin tanyakan, sebelum Ibu mengajar, pastinya Ibu sudah paham dengan apa yang Ibu akan sampaikan. Ibu nanti mengajar di kelas, tentunya Ibu sudah paham apa yang akan Ibu sampaikan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, sebelumnya bolehkah saya tahu apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang Ibu akan berikan nanti ke siswa? Ya, tentu saja Bu. Baik, terima kasih izin menjawab Ibu Neti. Jadi kebetulan nanti saya kan sudah sampai di semester 2 ini di bab nilainya dalam Ramayana. Nah, itu di pertemuan yang ketiga. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan menganalisis nilai-nilainya. Salah satunya itu dalam Yudhakanda. Jadi ada 5 nilai Pancayatna di sana. Nah, nanti setelah kita observasi atau kita berikan suguhan berupa video, kita akan ajak anak-anak untuk menganalisis apakah ada nilai-nilainya di dalam cerita atau video pengarang tersebut. Terkait dari tujuan yang Ibu berikan tadi, yang Ibu sudah sampaikan tadi, kan tujuannya ingin menganalisis nilai-nilai dari Pancayatna tersebut. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, terkait dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu apa sih pengembangan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran? Jadi pengembangan yang ingin dicapai jelas bermuara pada peserta didik itu sendiri. Jadi anak-anak yang sudah kita ketahui bahwa dia hanya memahami nilainya itu dengan cara mempersembahkan. Jadi dewayatnya itu mufakti, kemudian manusiayatnya itu ada mesani, tapi ternyata di luar daripada itu nilai-nilainya itu bisa kita lakukan sehari-hari gitu loh. Jadi dengan ini kita tanamkan dari cerita Ramayana ini kita diajak mampu mengimplementasi nilai-nilai Pancayatna itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contoh misalnya Pitrayatna. Nah, Pitrayatna kalau kita kan sering di masyarakat atau anak-anak sekarang, Pitrayatna termasuk Pitrayatna apa? Ngaben. Nah, sebatas itu mereka tahu. Sedangkan dalam pembelajaran ini kita akan ngasih pemahaman ke anak-anak, sehari-hari bisa loh kamu lakukan Pitrayatna. Dengan cara apa? Contohnya menghormati orang tua, bakti kepada orang tua. Itu adalah nilai esensi sebenarnya dalam Pitrayatna, bukan dalam bentuk perkara saja. Nah, itu salah satunya. Wah, bagus sekali sebenarnya pengembangan yang Ibu untuk saat ini sih banyak anak-anak yang seperti itu ya, karena pemahamannya kurang, mungkin perkembangan zaman atau bagaimana. Sebenarnya banyak anak-anak yang seperti begitu hari ini dan saat ini hanya sekedar teori, tahu hanya teori ya, teori saja. Pemahaman implementasi yang sebenarnya itu mereka belum tahu. Ya.
bagus sekali ya Bu. Ya, saya jadi lebih tertarik ingin segera melakukan observasi ya. Oke Bu Gong, selanjutnya yang saya ingin tanyakan yaitu dari rancangan pembelajaran yang Bu Gong sampaikan tadi, apa sih strateginya yang dilakukan untuk kedepannya? Baik, sebelumnya kan dalam pembelajaran saya sudah siapkan perangkat pembelajaran, tentu saja ada CP, APP dan modul ajar. Dari modul ajar itu sudah saya cantumkan, jadi model pembelajaran dan metode yang nantinya akan kita gunakan itu salah satunya termasuk discovery learning. Jadi dia akan menggunakan metode discovery learning, kemudian ada diskusi kelompok, presentasi, dan nanti dari sana kita eksplorasi. Nanti di sana akan anak-anak membentuk kelompok dan berdiskusi. Oke Bu Gong, terkait dengan pembelajaran, kapan akan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas apa, dan jam berapa? Kalau kita sesuaikan dengan situasi, saya maunya di kelas 10 di hari Rabu. Di jam berapa? Di jam 13.50. Jam 13.50. Itu selama 2 jam pembelajaran sampai 14.50. Sangat antusias kayaknya saya nih akan karena saya juga senang dengan pancasila itu, biar saya juga tahu dan lebih mendalami lagi karena seperti yang Ibu Gong sampaikan tadi, kayaknya kita hanya tahu sebatasnya saja, kita kan nggak tahu padahal kegiatan sehari-harinya itu sangat banyak yang harus dilakukan, kan begitu ya. Oke, berarti setelah observasi ini saya ajak kembali untuk Ibu melakukan percakapan nanti Bu saat melakukan kan saya sudah tahu nih bagaimana nanti tujuan, kemudian pengembangannya seperti apa, kemudian nanti kapan Ibu akan laksanakan. Nah, setelah itu nanti saya akan mengikuti kegiatan observasi yang Ibu akan laksanakan di laporan ini. Oke. Nah, sebelum saya akhiri Ibu, saya tanya dulu sekali. Dari percakapan yang kita laksanakan dari tadi ini, apa sih yang Ibu Gong dapatkan dari percakapan kita? Mungkin yang saya tangkap ya di dalam percakapan ini, mungkin sebelum melakukan sesuatu hal atau sebelum melakukan proses belajar mengajar itu perlu didahulukan dengan observasi. Artinya apa yang kita perlukan supaya di dalam proses pembelajaran nanti supaya di dalam proses pembelajaran nanti itu kita mantap gitu. Jadi step by step atau alur dari proses pembelajaran itu tujuannya, alurnya, capaiannya, kemudian apa nanti feedbacknya ke anak-anak itu nyampe benar sesuai dengan modul yang itu sih. Artinya sesuai dengan FPP ya Bu ya. Modul kalau di kelas dulu modul. Karena Merdeka Belajar ya. Saya paham. Oke, baik Bu Gong, terima kasih atas kesempatannya. Ibu sudah bersedia juga melakukan wawancara ini dengan saya, melakukan observasi ini. Bu Gong juga sudah meluangkan waktunya yang banyak untuk saya juga. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu ketika kita observasi hari Rabu nanti. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Gong. Sama-sama Bu Novi, sama-sama belajar. Ya. Baik, terima kasih. Sekian video pra-observasi saya bersama Bu Gong Maswida. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan pramusaha. Anak-anak, selamat siang. Gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang sakit ya. Sekarang musim sakit tuh, jadi banyak minum air putih ya. Untuk hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Seperti biasa, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan awal proses pembelajaran kita dengan mantra. Ayo, kita lakukan mantra.
kita bersama-sama. Om Trayambakam Yajam. Sudah menanyakan kabar kalian. Tidak ada yang pakai hari ini, itu sudah bagus sekali. Sebelumnya dibuatkan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada yang tidak hadir? Nomor berapa? Nomor absen. Namanya siapa? Dana. Nomor absen berapa? Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang bab yang pertama di semester. Ya, jadi nilai-nilainya dalam Ramayana. Nah sekarang Ibu ingin kalian mengingat lagi. Kemarin kita bahas Ramayana, kanda dalam Ramayana yang pertama yang disebut dengan bala kanda. Ada yang tahu nggak bala kanda itu? Isi intinya, coba satu kalimat. Ada yang tahu nggak isi intinya yang kemarin? Isi intinya tentang apa bala kanda itu? Yang bisa ajukan tangan? Ya, silakan berdiri. Namanya siapa nak? Anggun, silakan Anggun. Ini singkat dari cerita bala kanda itu masa kecil dan kelahiran. Oke, ya betul sekali ya. Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana masa kecil. Tujuan pembelajaran kita sama, ya masih sama, namun lebih fokus pada nilai-nilainya di dalam kanda, Ayodhya kanda dan Kiskindha kanda. Ya, jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak sebelum itu kita akan bentuk kelompok dulu anak-anak. Ya, ini masih dalam ruang tempat duduk ke depan. Ibu akan berikan materi nanti terkait dengan. Baik anak-anak, kalian sudah duduk di tiap kelompok. Nanti Ibu akan berikan kalian film pendek. Silakan duduk. Nah, film ini tugas kalian nanti siapkan kertas, orak-orak, tulisan. Nanti kalian akan presentasikan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam. Datang melihatku pertama kali, putra desa terlama, tunduk menyembah. Tuanku, kami semua cemas ketika kami tiba di laut. Siapa yang akan menyeberangi lautan? Saat itu, Anoman Putra Bayu telah mengatasi soal yang kami hadapi. Tapi, soalnya ialah bagaimana seluruh bala tentara akan menyeberangi lautan luas ini. Iya, apabila kita semua bisa membangun jembatan penyeberangan, selepas lalu adalah Tuhan semua semua. Karena itu, sama tenang saja berdiam dan dia. Marilah kita menentukan di dalam. Coba analisis, nanti Ibu akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis kalian dari film yang sudah kalian sebut. Ya, silakan. Nanti silakan ajukan tangan jika sudah ada salah satu kelompok yang sudah siap. Oh sudah siap. Oke, baik. Kalau gitu dipersiapkan di depan sini. Silakan di sini. Kelompok 6. Ya, silakan kelompok yang lain menyimak dengan baik. Silakan nak. Pertemuan di sana berwarna dengan Rama dan sampai perang dahsyat para kera dengan raksasa.
Dharma oleh ratusan kera. Nomor 18 dan baik anak-anak, tadi sudah dipaparkan oleh salah satu kelompok mengenai bagaimana analisis dari penggalan Yuda Kanda. Ya, sebelum melanjutkan, saya tidak dengar semua, ada yang ngantuk, ada yang boleh yang begadang enak ya. Begadang, tahu pasti begadang ngomong-ngomong. Ya, ayo kita juga ya. Ayo semua berdiri dah, berdiri. Kasih ruang untuk ruang. Ya, kalian ikuti apa yang ayo semua juga jangan boleh malu-malu. Dapat hukuman. Pinggannya digoyang. Nanti teriak ya. Nah, tadi kelompok pertama, ya, kita dulu masih ngos-ngosan. Kelompok pertama sudah sangat keren sekali memberikan presentasi di depan mengenai nilai-nilai apa saja yang ada dan terkandung di dalam Yuda Kanda. Sekarang bisa kalian lihat di depan, sebenarnya Yuda Kanda itu membahas tentang apa sih? Yuda berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, Yuda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perang. Ya, Yuda ini artinya perang. Kemudian Yuda Kanda ini adalah salah satu episode yang bernama Rahwana. Sekarang ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan hasil dari analisis beberapa kelompok, ya. Silakan siapa yang mau menyimpulkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dari cerita yang ada di penggalan yang kalian simak, film yang kalian simak. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah dipresentasikan? Silakan, siapa namanya nak? Coba di depan. Ya, ibu sambil menilai nih karena kalian aktif. Wisnu Kerta. Ya, nomor berapa Wisnu? Oh, ini Kertamurti ya. Nomor 14. Untuk memuliakan para dewa atau kekuatan aki-laki. Dalam Kiskindha Kanda, dewa yaknya ini mencerminkan penghormatan Sugriva dan pasukan terhadap Rama yang dianggap sebagai wujud dari kekuatan ilahi atau amarta Dewa Wisnu. Dua, ada Nidya Yaknya. Nidya Yaknya ini adalah kewajiban harian yang dilakukan untuk anak-anak, ibu tambahkan lagi sedikit dari yang dikatakan temannya Wisnu. Ya, jadi penggalan yang ibu berikan itu terkait nilai-nilai yaknya di dalam Ramayana, di mana nilai dari pancayatnya itu ada 5 kan, itu bisa paling banyak kita ambil yaitu nilai manusayatnya, ya, kemudian dewayatnya, lagi apa lagi? Buta, ya, 3, ya, ada 3 nilai-nilai yang bisa kita ambil, ya. Ibu menambahkan tadi Wisnu Kertamurti sudah betul, ya. Jadi apa yang dia ceritakan atau dia simpulkan. Jadi ibu bisa ambil yang pertama, kenapa sih ibu bisa bilang itu manusianya? Manusianya yang kita kenal dalam
bukan akan anak-anak minggu depan silakan kumpulkan. Jadikan ini sesuai yang kalian inginkan. Jawabannya boleh kalian kumpulkan dalam bentuk makalah. Kalau kalian suka membuat dengan makalah itu, kelompoknya silakan tentukan. Kemudian kalau yang suka membuat kesimpulan dari analisis ini dengan video, Ibu persilakan. Silakan kalian buat dengan video, kirim linknya ke GC atau ke WhatsApp grup kelas kita. Atau juga yang suka gambar, ya, kalian boleh kirimkan dalam bentuk poster atau infografis. Ya, dalam bentuk poster, silakan. Nah, kira-kira ada pertanyaan mengenai pengumpulan ini? Ada enggak? Ada pertanyaan? Ya, silakan dulu. Boleh. Berarti itu masuk ke dalam bentuk gambar. Ya, kalau kamu memang suka di dalam bentuk gambarnya, kalian sepakati dengan kelompoknya dan kumpulkan dalam bentuk PPT, PowerPoint dan gambarnya. Ya. Baik anak-anak, untuk proses belajar mengajar pada hari ini, Ibu inginkan ada feedback, ya. Feedbacknya itu silahkan kalian lihat, Ibu sudah kirimkan di WhatsApp, ya. Kalian tulis isi nama nomor kelas, kalian tulis dalam pembelajaran ini, ya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Cara, entah itu proses mengajar, entah Ibu boleh di komen di sana, ya, untuk umpan balik, ya. Silahkan kalian diisi itu dan dikirimkan kembali. Baik, ya. Nanti kita akan bahas komen atau apa jawaban kalian minggu depan sebagai titik poin untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Kerjakan LKPD di bagian, nah ini ya, 24, halaman 24. Ya, di halaman 24 silakan diisi tanda. Kita kumpulkan itu minggu depan dan kita akan bahas minggu depan. Anak-anak, minggu depan kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu menganalisis dalam utara kanda. Ya, utara kanda. Apa itu utara kanda? Minggu depan kita akan bahas. Silakan kalian pelajari dulu, kalian sudah ada buku paket, kalian boleh searching di Google, kemudian ada LKS, pelajari lebih dahulu, sisanya kita akan pelajari lebih lanjut dalam pertemuan ini. Ya anak-anak ya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Apakah untuk hari ini sudah cukup? Kalau sudah, silakan dilakukan kembali tempat duduknya. Karena kita sudah mengawali tadi Raja 5, silakan dipimpin setelah selesai merapikan mejanya untuk pembelajaran pada hari ini. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Novi Mustiarini. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik saya, Ibu Trisna Wulandari, kemudian bersama rekan saya, Ibu Agung Mas Widayanti selaku guru agama Hindu. Baik, langsung saja hari ini saya akan melangsungkan kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Gob, hari ini kita akan melakukan pasca observasi karena kan kemarin setelah Bu Gung saya ajak melakukan praobservasi, kemudian melakukan pembelajaran di kelas, yang saya observasi di kelas, yang saya amati,
hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Tentunya nanti dalam pasca observasi ini saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan seperti yang kemarin kita sampaikan. Mungkin nanti pertanyaannya juga terkait dengan apa yang Ibu sampaikan ketika pembelajaran di kelas. Siap nggih, Bu? Oke. Yang pertama, bagaimana perasaannya Ibu tadi ketika ngajar di kelas? Perasaannya karena direkam itu ya, ada rekaman, jadi ya biasa deg-degan, seperti supervisi lah, karena saya sudah pernah di supervisi juga beberapa kali oleh kepala sekolah. Jadi ya tidak bisa dipungkiri agak tegang. Jadi istilahnya kita seperti harus melakukan sesuatu hal skenario seperti itu, tapi lambat laun berjalan seperti apa adanya. Oke, berarti agak seperti kita seperti membuat film gitu ya, karena mungkin alurnya mungkin kayaknya agak step by stepnya itu. Tapi kemarin kan sudah berjalan lancar. Oke. Kalau begitu masih ingat kan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, bisa dijelaskan lagi? Pengembangannya tetap kita bermuara pada perangkat pembelajaran kemarin, karena CP, ATP, modul ajar sesuai itu kita lakukan langkah-langkah seperti di awal kita sampaikan dulu salam, membuka, kemudian menanyakan kabar, tujuan pembelajaran, kemudian apa hasil yang dicapai setelah melakukan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Juga tidak lupa kita memasukkan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dari materi yang diajarkan pada waktu itu. Oke, berarti tetap ya dengan tahap-tahap yang dari awal sampai akhirnya sudah seperti apa gitu. Nah, kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil? Menurut Ibu nih, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya tahap-tahapan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat, yang telah saya susun itu sudah saya lakukan langkah-langkahnya. Namun memang mungkin belum terlalu sempurna di bagian apanya, yang misalnya penilaian seperti itu, karena durasi waktu kita pada waktu itu untuk menampilkan video, untuk merangsang afirmasi anak-anak, jadi lebih untuk memanage waktu dengan baik sih, untuk bisa disempurnakan. Oke, berarti masih di waktu kendalanya. Nah, kemudian kekurangannya mungkin ketika Ibu melakukan observasi di kelas itu apa sih yang kekurangan yang menjadi kendala yang sangat berat? Tadi kan Ibu sebutkan itu adalah karena alokasi waktunya, mungkin karena kejar-kejaran. Nah, selain itu mungkin apa lagi kira-kira? Selain itu memilih siswa mungkin ya, memilih siswa karena waktu itu tadi, jadi kadang pembentukan kelompok, karakter siswa yang masih suka memilih dengan sebestinya gitu, misalnya biar sama ini, itu kadang agak susah diatur anak-anak. Jadi mungkin pemilihan kelompok, pengaturan anak-anak, kemudian juga pemilihan video yang tepat, supaya tidak terlalu memakan pemotongan waktu panjang dalam proses pembelajaran. Oke, berarti yang Ibu sangat di sana itu berarti kan dalam pembentukan kelompok, kemudian videonya yang terlalu panjang. Nah, sekarang bagaimana nanti Ibu akan menanggulangi hal tersebut? Ya, mungkin terlebih dahulu ya jelas saya persiapkan lebih matang lagi, terutama untuk afirmasi anak. Seperti video itu kita akan edit atau pilih video itu yang pas, dan kita tentukan sesuai timing waktunya dengan durasi yang pas, dan juga beberapa pertanyaan anak-anak mungkin
durasi waktu yang kita yang kita laksanakan di dalam kelas biar tidak memakan waktu terlalu banyak. Seperti itu ya Bu Gong. Dan selanjutnya kapan akan dilaksanakan mungkin kegiatan yang Ibu Gong sampaikan tadi? Ini kan masih suasana liburan ya. Jadi pada proses pembelajaran berikutnya mungkin di kelas yang sama itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu saya akan lakukan, tapi sebelumnya ya kita lakukan persiapan yang kekurangan kemarin. Oke, berarti nanti siapa yang pihak yang terlibat di dalamnya nanti Ibu? Karena saya memang bukan mahir dalam bidang IT itu, ya jelas mungkin teman guru IT saya minta tolong untuk pengeditan video terlebih dahulu. Juga keterbatasan di kelas-kelas itu kan LCD belum terpasang, jadi jelas bagian sarana untuk peminjaman LCD supaya memang fix di kelas yang akan saya ajar itu sudah terpasang dan hidup on LCD-nya. Oke, berarti itu sarana pendukung yang Bu Gong perlukan juga ya. Selain itu apa lagi Bu Gong sarana pendukungnya? Sarana pendukung LCD itu sudah, laptop sudah, kemudian jelas kelas yang kondusif, kemudian perangkat pembelajaran mungkin beberapa akan saya revisi sesuai dengan anjuran Ibu kemarin. Itu aja Pak. Oke. Nah, kalau sudah waktunya sudah Ibu tentukan kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang pihak terlibat, kemudian sarana pendukung apa yang Ibu perlukan. Nah, kalau misalnya itu sudah selesai, berarti sekarang apa harapan Ibu ke depannya? Untuk saya ya, Ya. harapan ke depannya mungkin saya inginkan saya mampu mengajar dengan lebih baik, kemudian menjadi figur guru yang memang disukai anak-anak. Juga karena pelajaran agama ini notabene di sini saya diizinkan selalu jam terakhir. Jadi kebanyakan karena terutama ini nilai-nilainya dalam Ramayana ya, asal sudah membahas tentang Ramayana Mahabharata di jam terakhir, anak-anak itu ngantuk. Nah, mungkin PR saya yang terbesar bagaimana merangsang anak-anak ini supaya dia itu menggugah mereka untuk tertarik untuk belajar. Mungkin dengan model pembelajaran yang tepat, dengan suasana belajar yang bagus, kondusif, itu mungkin PR-PR saya supaya lebih sempurna lagi di kelas, dan anak-anak itu suka dulu dengan pelajaran agama gitu. Jadi kalau udah pelajarannya disukai, agar lebih akan lebih gampang pembelajaran itu masuk ke mereka. Oke, bagus sekali Bu Gong ya, karena kan agama juga banyak ada cerita-cerita juga ya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bu Gong telah berikan. Mungkin nanti ya segitunya nafas setelah melakukan percakapan gitu. Habis itu ya udah. Oke Bu Gong, terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Gong hari ini. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Gong setelah kita melakukan pasca observasi? Perasaannya senang sih, karena ada seperti teman ya, teman dibilang guru juga, tukar pikiran. Jadi ada sisi lain, ada wadah, tempat ketika kita ngajar, kita nggak bisa melihat kesalahan kita sendiri gitu. Jadi ketika ada kegiatan seperti ini, kita tahu, oh di sini kurangnya, karena itu perlu, karena kesalahan kita kan di punggung nih, nggak bisa melihat punggung sendiri. Oh dirasa udah perfect, udah benar, ternyata masih ada kurangnya di sini yang perlu diperbaiki. Jadi terima kasih Bu Novi dan terima kasih Bu Ulan. Jadi sedikit tidaknya kita bisa sempurnakan untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Gong sudah melakukan pasca ini dengan baik.
supervisi hari ini. Saya tutup ya, Bu Gong ya. Oke. Baik, sekian pasca observasi hari ini yang saya laksanakan dengan Ibu Gongmas didampingi dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ulan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.